Mas, ini bahaya! Mas! Mas, nggak apa-apa, Mas. Gue nggak boleh ikut mati bareng mereka. Ayo kita harus keluar dari sini. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Ayuna! 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 Mau kemana dia? Tumben-tumbennya bawa mobil nggak pakai izin. Sebenarnya Ayuna juga nggak mau sampai kamu tahu soal ini, tapi karena kamu suaminya, Ayuna dilecehkan. Apa? Kapan? Tadi dia lagi cari montir yang pernah modifikasi mobil dia yang dipakai sama Bella sampai Bella akhirnya meninggal. Dan kalau saya terlambat sedetik pun, mungkin Ayuna sudah dilecehkan. Oh, apa jangan-jangan dia pergi karena tahu tentang Benny lagi. Gila, Ayuna nekat banget. Waduh, Mas Rafka! Motor saya mau dibawa kemana? Siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Saya Arshila, Bu. Pegawai baru di perusahaan ini bagian administrasi. Saya cuman ini aja tadi, Ibu nggak sengaja jatuhin ini. Saya mau balikin ini aja, Bu. Lipstick punya Ibu. Ini isi botolnya apa ya, Bu? Kok tadi Ibu masukin ke skincare? Lancang kamu ya? Apapun isi botol ini bukan urusan kamu. Jadi nggak perlu ikut campur. Ya, saya mau nanya aja, Bu. Soalnya saya pikir... Hentikan ocehan kamu. Dan kamu lupakan apa yang kamu lihat hari ini. Kalau enggak, saya akan pecat kamu. Paham? Ya, Bu. Wow, ternyata bukan cuma gue yang gak suka sama Ayuna. Kayaknya mertuanya juga. Bisa gue manfaatin nih. Aduh, lama banget sih. Aduh, udah gak tahan nih. Tuh kan, ngebrot deh jadinya. Aduh. Sorry. Bau ya? Maaf ya, panggilan alam gak bisa dikontrol. Bau banget nih kentut, bau sampah. Bapak Hendar Dirgantara, Ya, saya sendiri. pasien Dokter Danu, Ya. Au. silakan ke sana Pak. Maaf. Di-reject lagi sama Papa. Berani banget nih, keterusan nih. Berarti masih marah nih Papa nih. Duh, telepon aku aja di-reject. Gimana caranya ngebujuk Papa ya? Aku harus cari akal nih ngebujuk Papa. Ini udah kelamaan nih marahnya nih. Bisa-bisanya seperti ini. Mana ya?
Apa aku kasih hadiah ya? Hadiah mulu, keenakan nanti dia. Aku tahu. Aku akan pijitin papa, kasih pijitan yang terenak di dunia. Ya. Enggak, enak aja. Nanti yang ada aku diusir lagi. Gengsi. Ngapain pijitin dia? Terus apa dong ngebujuknya? Gimana? Coba. Menyenangkan suami yang lagi marah. Ya. Aku akan masakin kesukaan papa makanannya. Ya, dia paling suka makanan rawon. Oke, aku akan bikin suasananya romantis banget. Pasti kelepek-kelepek, aku yakin. Oke, makasih sosmed. Ya ampun, kamu baik banget sudah menyelamatkan hubungan aku sama suami aku. Sekarang aku siap-siap mau belanja. Ayuna, kamu harus berani. Apapun yang terjadi, kamu harus bereskan semua ini. Jangan mundur. Benny! Di mana kamu, Benny? Saya udah datang, Benny. Saya udah datang sesuai dengan panggilan kamu. Ayo, kita bicara baik-baik. Ayuna! Benny, boleh tolong kamu jelasin sama saya, kenapa kamu hancurin mobil saya? Saya tidak merusak mobil itu, Mbak. Mobil kamu itu ada kesalahan di mesinnya. Berhenti selidiki kasus ini. Jangan sampai saya berbuat nekat. Atau kamu yang menyesal sendiri. Sampai kebenaran tentang kematian adik saya terungkap, saya nggak akan pernah berhenti. Saya akan terus selidiki kasus ini.
hampir bikin semua orang kehilangan nyawa, tahu nggak? Awas ya. Meli, Ya, kita ketemu di sini. kamu belanja di sini juga. Iya, sekalian lewat. Kebetulan tadi habis nolong lahiran. Ayah, gimana kabar? Ayuna udah hamil? Belum, ya gitulah si Ayuna sibuk terus. Jadi lupa kalau dia tuh memang harus hamil, nggak hamil sampai sekarang. Kamu nggak bisa nolongin. Bisa dong. Pokoknya kalau Ayuna mau periksa ke aku aja. Aku pasti akan bantu dengan maksimal buat Ayuna. Terima kasih banyak ya. Bagi nomor teleponnya dong. Boleh, boleh. Berapa? Oke. Pokoknya mau dimanapun Ayuna Promil, aku pasti akan bantu semua prosesnya. Bener ya. Telepon ya. Oke, kalau gitu duluan ya. Iya dah. Kamu nggak apa-apa? Hah? Enggak, aku nggak apa-apa. Oke. Kamu? Aku nggak apa-apa. Kamu tahu dari mana aku di sini, Mas? Ya aku ikutin kamu lah. Kamu pakai mobilku kan tadi? Nggak apa-apa, gue nggak bisa ngejar. Yang penting gue harus perhatikan terus mobil gue ini kemana. Gue harus ikutin. Makasih ya, Mas, kamu udah nolongin aku. Iya. Ayo kita pergi dari sini sekarang. Mas, tunggu. Biar gampang kita langsung bawa ke kantor polisi. Oh iya. Ayo kita cari sesuatu yang bisa buat ngikat dia ya. Iya, oke. Mana ada nggak? Permisi. Assalamualaikum. Halo. Kok nggak ada yang keluar ya? Coba lagi. Apa aku telepon aja ya Ayuna ya? Apa
Padahal aku ngarep banget loh bisa ketemu sama Ayuna. Aku mau ngebahas tentang promil. Mana sih ini anak? Harus gue apain ya mereka? Kalau cuman Aino yang gue habisin, suaminya pasti ngejar gue. Bakal ribet nanti. Udah paling bener bersin aja dua-duanya di tempat yang aman, yang nggak ada yang tahu. Kok nggak diangkat? Kemana ya? Apa aku hubungin aja Ibu Nila? Tapi nggak enak lah hubungin dia. Tapi gimana ya? Aku harus ketemu sama Ayuna nih. Yaudah deh, coba aja. Perempuan tadi lihat lagi apa yang aku lakuin. Gimana kalau sampai dia ngadu sama Mas Dharma atau enggak sama Rafka? Enggak mungkin. Awas aja kalau sampai dia buka mulut. Siapa sih dia? Arsila, ya namanya Arsila. Ngapain sih aku harus cemasin dia? Aku tuh nggak perlu cemasin dia karena aku tuh lebih berkuasa di sini daripada dia yang cuma karyawan biasa. Tenang. Halo? Ibu Nila, maaf mengganggu nih nelfon Ibu. Saya mau ketemu sama Ayuna. Ayuna di mana ya Bu ya? Udah ditelepon Ayunanya? Udah Bu, saya udah telepon dia tapi nggak diangkat. Kebetulan saya juga ada di teras depan rumah Ibu. Saya bel terus dari tadi tapi nggak ada satupun orang yang keluar. Di rumah sepi. Ayuna sama Rafka itu tuh lagi sakit. Jadi mereka nggak masuk kantor. Harusnya sih mereka di rumah ya. Oh gitu ya Bu ya? Tapi kok nggak ada ya? Atau mungkin mereka lagi pergi keluar sebentar kali Bu ya? Ya udah Ibu, nanti saya balik lagi ke sini. Maaf ya Bu ya mengganggu. Makasih Bu. Iya. Kemana ya mereka? Pak. Ya. Rafka sama Ayuna itu nggak ada di rumah. Kayak mereka tuh emang kelayapan. Gak tau kemana. Rafka dan Ayuna kan sama-sama lagi sakit. Mana mungkin mereka kelayapan? Pasti ada di rumah. Kayaknya sakit itu cuman alasan aja supaya mereka tuh mangkir dari kerjaan. Padahal tanggung jawabnya Rafka sebagai CEO itu besar loh, Pak. Kamu tuh jangan asal nuduh. Kamu tahu dari mana kalau Rafka nggak di rumah? Ya tadi mamanya Ayuna itu telepon aku. Dia tuh mau ketemu sama Ayuna, dia ke rumah. Tapi pas sampai di rumah nggak ada siapa-siapa. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Cobalah. Teleponnya Rafka nggak aktif. Kan? Kayaknya emang sengaja nggak diangkat. Lama-lama Rafka tuh makin gak bertanggung jawab. Kamu tuh tegas dong sama dia. Udahlah, nanti aku akan tanya sama Arta. Mungkin Arta tahu Rafka ada di mana. Daripada kamu banyak pikiran, lebih baik aku ajak kamu makan siang keluar. Restoran favorit kamu? Enggak, aku nggak pengen makan di luar. Kita order makan aja ya.
Ya udah, boleh. Halo, tolong pesenin makanan saya dan juga Pak Dharma. Kalau makanannya udah sampai, tolong antar ke ruangan saya. Thank you. Kalau kamu udah kelar, kita makannya di ruangan aku ya. Oke. Ntar lagi saya selesaiin ya. Udah. Aduh, ya ampun Bu Nila. Aduh maaf ya Bu, saya nggak sengaja. Ibu nggak apa-apa Bu, aman kan Bu? Nggak usah so akrab kamu ya. Kamu itu cuman bawahan dan saya ini atasan. Sampai situ kamu paham kan? Yakin Bu nggak mau akrab sama saya? Saya punya sesuatu loh buat Ibu. Ibu sengaja ya mau ngeracunin toner yang mau direview sama Bu Ayuna. Kasih handphone itu sama saya. Kalau sampai Pak Rafka sama Pak Dharma tahu apa yang Ibu lakuin ke menantu Ibu sendiri, itu gimana ya Bu? Kamu mau berapa? Saya bisa kasih. Enggak Bu, saya nggak butuh uang. Terus kamu mau apa? Gimana kalau saya kerja jadi PA-nya Ibu? Saya bosen Bu di data entry, bukan bidang saya juga soalnya. Saya nggak butuh PA kayak kamu. Dengar ya, sedikit aja ini bocor, saya pecat kamu. Ya nggak masalah lah. Yang penting panik dikit ya. Berhentiin mobilnya! Berhentiin kan mobilnya! Berhentiin mobilnya! Mas, jangan ini bahaya, Mas, ini bahaya, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Gue gak boleh ikut mati bareng mereka. Ayo kita harus keluar dari sini.
habis kalian. Kalian gak akan selamat di masalah besar ini.